Halo, selamat datang lagi nih di Selaman Mendalam kita. Kali ini kita punya sebuah renungan malam yang menarik banget yang akan Anda bagikan. Fokusnya itu ke gagasan hidup dengan visi kekal. Ya, betul. Sumber kita ini kan menyoroti ayat kunci ya dari Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, misi kita hari ini ya kita coba bongkar bareng-bareng lah ya. Apa sih artinya ini buat kita sehari-hari di tengah kesibukan Anda gitu. Anda milih ini, mungkin lagi kepikiran juga ya gimana nyimbangin nilai kekal sama tekanan duniawi ini. Oke deh, yuk kita mulai gali. Ya renungan ini intinya emang kuat banget sih. Fokusnya itu gimana pemahaman kita soal identitas kekal kita. Gini loh, kita ini kan anak dan ahli waris bareng Kristus ya. Nanti bakal ikut mulia sama Dia. Tapi ya ikut menderita juga. Nah, pemahaman ini mestinya jadi pemicu gitu. Pemicu ya? Iya, pemicu. Bukan cuma perubahan dikit-dikit, tapi transformasi total. Cara kita mandang, cara kita jalanin hidup di bumi ini. Ini bukan cuma soal nanti di surga gimana, tapi gimana surga itu apa ya? Masuk ke realitas kita sekarang. Transformasi total, wah kedengarannya signifikan banget itu ya, berat gitu. Salah satu langkah awal yang disebut sumber ini kan menolak apa yang dibilang status semu dari dunia. Ini menarik nih. Apa sih persisnya status semu ini? Terus kenapa nolak itu penting banget menurut renungan ini? Kadang kan rasanya ya hal-hal duniawi ini nyata banget, penting gitu rasanya. Nah, yang menarik di sini tuh, status semu itu emang nunjuk ke hal-hal yang sering kita kejar, ya kan? Kekayaan, populer, jabatan, pokoknya pencapaian yang kelihatan keren lah di mata dunia. Tapi renungan ini nekenin sifatnya yang ya gitu deh, sementara. Sementara ya, fana gitu. Betul, fana. Nggak punya nilai asli dalam kekekalan. Kenapa nolaknya penting banget? Soalnya status-status ini seringkali pelan-pelan gitu, tanpa sadar bisa ngebajak nilai-nilai kita. Ngebajak ya? Iya, kita mungkin ngomongnya sih prioritasin yang kekal. Tapi keputusan sehari-hari malah ngejar yang fana ini. Nah, pas kita tahu status kita yang sebenarnya sebagai ahli waris surga, identitas yang nggak goyah, itu ngasih kita semacam jangkar. Kekuatan buat nggak gampang ketipu atau keikat sama penilaian dunia yang dangkal. Kayak punya paspor surga gitulah, ngingetin kita warga negara mana sebenarnya. Wah, saya suka tuh analogi paspor surgawi. Jadi ini bukan cuma nolak yang jelek, tapi lebih ke ngenalin mana emas asli, mana yang bukan gitu ya. Sadar kalau kita tuh udah punya status yang jauh lebih tinggi, lebih permanen. Oke. Jadi nolak status semu itu satu sisi. Tapi renungannya nggak berhenti di situ kan ya? Nggak. Ada dorongan proaktif juga buat hidup sebagai warga surga yang lagi numpang lewat di bumi. Danya sama sekedar jadi orang baik aja gitu. Tepat sekali. Ini bukan cuma pasif nolak, tapi aktif ngadopsi cara hidup yang beda. Kalau kita sambungin ke gambaran besarnya ya, hidup sebagai warga sorga itu artinya orientasi utama kita, nilai-nilai kita, tujuan hidup kita, cara kita bergaul itu nyambung sama realitas sorga. Selaras gitu. Selaras ya? Iya, selaras sama nilai kerajaan sorga. Bukan cuma ikutin tuntutan atau godaan sesaat di bumi. Contohnya gimana? Ya mungkin pas milih kerjaan gitu. Pertimbangannya bukan cuma gaji atau jabatan, si status semu tadi. Benar juga. Tapi juga, apa kerjaan ini bikin kita bisa nunjukin nilai surgawi? Kayak integritas, pelayanan, keadilan, atau pas ngelola duit deh. Apa kita lihatnya sebagai alat buat tujuan kekal, bukan cuma numpuk buat diri sendiri. Bahkan pas ada konflik, respons kita gimana? Apa nunjukin karakter warga surga? Mau ngampunin, rendah hati? Ini kayak pengingat terus-menerus buat prioritasin perkara yang di atas, kayak ayat Kolose tadi. Ini soal perspektif jangka panjang, kekekalan, yang jadi warna buat tiap pilihan jangka pendek kita. Jadi kayak semacam filter gitu ya, atau kacamata warga surga yang kita pakai buat ngeliat dan ngerespons dunia sekitar kita. Bukan soal lokasi fisik kita di mana, tapi lebih ke mana hati dan pikiran kita ngarah. Ini bikin konsepnya jadi lebih membumi ya, lebih kena gitu buat keputusan kecil sekalipun. Jadi kalau kita rangkum nih ya, renungan ini intinya dorong kita buat geser perspektif secara radikal. Persis, dari yang sementara ke yang abadi.
dari ngejar pengakuan dunia ke berakar di identitas surgawi kita. Ini ajakan buat secara sadar, terus-menerus gitu, ngarahin pikiran dan hati kita ke atas. Ke atas ya. Iya. Bukan berarti kita lari dari tanggung jawab duniawi ya, malah kebalikannya. Kita tetap terlibat di dunia, tapi motivasinya beda, tujuannya beda. Sumbernya dari realitas kekal itu. Renungan ini intinya sih undangan buat kita kalibrasi ulang lah secara rutin. Kalibrasi ulang, wah pas banget katanya. Ini bukan sesuatu yang sekali jadi terus selesai ya, tapi proses terus-menerus. Betul, proses. Nah, sebagai penutup nih buat selaman mendalam kita soal renungan yang Anda bawa ini. Mungkin ada satu pertanyaan buat direnungin ya buat Anda di rumah malam ini. Kalau Anda lihat lagi hari Anda, atau mungkin minggu ini deh, ada nggak sih satu perkara di bumi, bisa jadi sesuatu yang kelihatannya baik, penting, atau malah mendesak banget, yang tanpa sadar udah narik fokus dan hati Anda kuat banget, sampai agak ngeblur gitu pandangan ke perkara yang di atas. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya kan?